Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini dia paket RTF pemula yang pengen banget nerbangin Cinewhoop. Karena si Reptil, ini Reptil V2 ya, sanggup bawa action cam. Jadi apapun action camnya, asal jangan bawa DSLR ya, terlalu berat guys. Jadi mau bawa GoPro, dari GoPro 5 sampai 10 bisa. Mau bawa Xiaomi bisa, satu ya. Jadi satu di depan. Kalau dua di belakang kayaknya nggak mungkin. Oke, ini pakai baterai 4S ya, 1500 mAh. Jadi si Reptil V2 ini support sampai 4S. Ini adalah pesanan dari Om Anung yang ada di Jogja ya. Jadi teman-teman yang pemula pengen banget nih dapat footage dari FPV ya. Jadi footage bagus itu bukan dari kamera yang ada di drone-nya. Karena kamera yang ada di drone-nya itu dimonitor oleh pilotnya. Pakai gagel ini guys. Hasilnya analog repek-repek jelek ya. Jadi yang bagus hasil dari action cam yang dipasang di atas ini ya. Oke, cukup paham ya. Oke, ini Om Anung pesannya Reptil V2 minta pakai GPS. Jadi ini sudah ada GPS-nya. Jadi buat teman-teman kalau sudah pemula ya, pengen pakai Reptil sudah ada GPS ya, ini antisipasi aja, jaga-jaga. Jadi terbang secukupnya, tidak perlu uji nyali ya atau uji dompet. Karena apa ya, namanya barang elektronik ya. Terus kita masih sebagai pemula masih belum begitu paham tentang dunia FPV yang cukup ribet dan sangat membingungkan. Jadi sebaiknya terbang yang aman aja dulu ya. Jadi terbang di tempat berumput di lapangan ya, kita pahami, kita kenalin dulu seperti apa karakter drone FPV. Karena di drone FPV itu ada beberapa mode terbang ya. Yang pertama angle, itu sama seperti aerial, cuman untuk gasnya manual. Dan yang terakhir yang paling susah itu adalah mode acro atau air mode. Jadi ya pakai angle dulu ya Om ya. Ini sudah dipasang modul, sudah kepasang RX ILRS. Oke, jadi sudah ada RX ILRS yang bisa connect ke remote radio master suruh. Ini internal ILRS ya. Dan sudah ada GPS. Oke. Dan untuk gagelnya pakai Isin EV 800DM. Ini sudah oke banget ya. Di harga 1,6 juta. Tapi ini sudah ada micro SD. Jadi micro SD teman-teman beli sendiri, usahakan yang asli. Oke, letakkan cocoknya seperti ini guys. Nah, dimajuin ya. Oke, terus untuk charger pakai yang murah tapi bagus yaitu ini ISDT PD60. Buat teman-teman yang pakai charger ini wajib pakai adapter charger yang ori ya, adapter charger dari handphone 2 ampere yang asli. Kalau ada 3 ampere lebih bagus ya. Oke, ini per satu baterai ya, ISDT PD60 dengan konektor XT60. Kalau teman-teman beli yang PD60S itu konektornya kecil untuk XT30, jadi jangan salah beli. Oke, ini total habis berapa ya? 7.650 kayaknya. Kalau pilot nggak salah ingat ya. Oke, radio master suruh ILRS. Jadi kalau mau nerbangin si Reptil, antenanya diangkat dulu, jangan lupa. Throttle warning, berarti stick kiri itu belum di posisi paling bawah. Nah, itu namanya Om Anung. Oke, jadi remote dulu nyala. Nah, ini tutup lensa, pentakal simen dulu. Ini mendung guys, buruan. Oke, setelah remote nyala, baru si Reptilnya dicolok baterai ya. Jadi si FPV drone itu colok baterainya manual kayak gitu. Oke, kemudian yang terakhir adalah gagel. Sebentar guys, gigit nyamuk. Oke, nyalain gagelnya, pencetan tombol power on off. Tuh, keluar wallpaper izin. Nah, oke, dan ini sudah ada micro SD ya dari Pilot Nakal. Kalau teman-teman beli ini wajib ada micro SD. Untuk auto searchingnya pencet ini sekali Om. Oke, dia auto searching tuh. Dan cakep guys, tuh di sebelah kiri Om ya, Diversity R4. Jadi buat teman-teman yang belum paham sama FPV, Pilot Nakal setting Reptil ini VTX-nya di R4. Jadi di gagel juga harus dapat di R4. Oke, titik, nggak ada koma, nggak ada toleransi. Jadi kalau dia dapat di B atau di A channel 4 jangan, tetap harus di R4 untuk di gagelnya ya. Oke, di situ kelihatan ada GPS, ada longitude, latitude, ada altitude, banyak guys. Jadi indikator USD-nya banyak banget ya kalau pakai GPS ya. Oke, nanti kita akan jelasin sambil terbang. Dan yang pasti Reptil ini sanggup bawa action cam. Oke, untuk mulai rekam di gagel, pencetan ini Om ya, pick atau record, pencet 1, 2, 3, 4, lepas. Nanti muncul bulatan merah tuh di kanan. Nah, itu dia. Sebelah indikator baterai ya, sebelah kiri. Anginnya mulai kenceng nih guys. Ntar kantongin aja, nanti kalau pas hujan Pilot Nakal lari. Oke, pakai gagel dulu. Dan penting adanya ritual di drone GPS ya. Oke, ngadapnya ke sana dan ritualnya seperti ini. Jadi setiap konten Pilot Nakal selalu sampaikan ritual untuk
sebelum menerbangkan drone GPS. Jadi kalibrasi akselerometer, stick kiri pojok kiri atas, stick kanan ke bawah. Ada bunyinya pip. Nah, kemudian kalibrasi gyro, stick kiri ke pojok kiri bawah, stick kanan ke bawah. Titit. Nah, oke. Dan nggak bisa langsung terbang bisa, cuman sebaiknya tunggu satelit GPS sampai dapat di angka 8. Kemudian ada indikator tanda rumah keluar, tandanya berarti sudah bisa untuk GPS atau RTH ya. Jadi kalau belum dapat GPS ya terbang aja puter-puter. Kalau udah dapat kita landing, tunggu sampai dapat home point, dia save home point ya. Karena kalau home point itu disepelein, disuruh RTH nggak mungkin balik ke rumah nanti. Jadi gampang-gampang susah sih untuk drone GPS ya. Oke, ini petanggal siap-siap. Ya ini mau hujan guys. Oke, jadi petanggal biasa terbangin di pekarangan rumah. Oke, udah dapat 4 ternyata, mantap. Oke, untuk switch mode ya di sini om ya. Ini arming, ini mode terbang, ini beeper. Nah, yang ini GPS rescue. Oke, ini petanggal arming ya. Nah, remote-nya juga bilang engine on tuh. Nah, kemudian switch mode terbang, ini paling bawah angle. Petanggal pakai mode terbangnya acro mode, tapi di gagelnya air mode ya. Oke, kita cobain Reptil V2. Ini pemula pasti ngincer nih. Pasti pengen ya. Karena bisa bawa action cam. Aduh, gagelnya. Oke, 1 2 3. Namanya kok Reptil V2 ILRS ya? Tak apa-apa lah. Oke, satelit GPS sudah dapat 7. Nah, ini pas banget nih momentumnya nih ya. Jadi kalau mau nunggu bagus ya, kalau dapat cepat ya bagus, kalau dapat lama ya nggak apa-apa, terbangin dulu aja. Oke, petanggal disarming dulu ya. Jadi petanggal jelasin, ini selesai arming, terus kita disarming, keluar laporan ya, ada total arming, ada maximum speed. Untuk ngilangin ini, stick kiri diangkat aja. Nah, dia kembali seperti ini kan. Oke, perhatikan R425. Di sini petanggal selalu setting semuanya auto ya. Jadi R4 itu sama dengan race band 4 itu band dan channel untuk VTX. 25 itu kekuatan VTX 25 mW. Dia belum arming di 25 mW. Jadi antisipasi supaya VTX nggak overheat atau terlalu panas ya. Tapi waktu si Reptil ini arming, nah itu tandanya bahwa satelit GPS sudah dapat 8 ya. Tunggu strip, dia kembali 7. Jadi kembali ke VTX 10 guys. Kembali ke VTX R425 waktu di arming, R425 nya berubah ya, 25 nya jadi 400. Nah itu tanda rumah keluar. Nah itu tandanya kita sudah bisa untuk GPS ratio atau RTH ya. Jadi si drone GPS ini sudah ngelok home point-nya, titik koordinatnya di mana. Oke, kita coba terbangin Reptil V2 pesanan Om Anung di Jogja. Suaranya kenceng nih guys. Oke, di sini tanggal terbang santuy. Nah, yang terakhir. Jadi nggak bisa patokannya cuman sudah dapat rumah, GPS sudah dapat. Oke. Perhatikan arah panah. Nah, waktu drone kembali ke arah pilot, kepalanya, arah panahnya justru ke belakang. Itu salah ya. Jadi sebaiknya kita tunggu sampai arah panahnya itu kembali ke pilot nakal. Ini habis hujan guys. Oke, jadi si Reptil V2 yang order ke pilot nakal itu pilot nakal udah siapin semua, dan teman-teman sama Om Anung nanti tinggal pakai aja ya. Jadi nggak perlu repot setting, nggak perlu repot ini itu ya. Oke, kalau jarak segini biasanya si arah panah itu belum betul-betul kembali ke arah pilot. Oke, coba lewatin pilot nakal. Nah, di sini pilot nakal guys. Suaranya lihat. Jadi buat Om Anung dan teman-teman, kalau pertama kali nerbangin reptil ya, saking semangatnya, saking senangnya, jangan coba-coba terbangin di dalam rumah. Jadi sayangilah keluarga kalian dan sayangilah rumah. Karena power reptil ini di baterai 4S itu luar biasa ya. Jadi suaranya kenceng. Kalau terbang dekat orang pun juga orang pasti panik, kaget, takut ya. Jadi satu komplikasi guys. Oke, jadi sebaiknya terbang di tempat seperti ini dah. Jadi menyesuaikan dulu, belajar gimana cara menerbangkan drone FPV yang baik dan benar ya. Jadi jangan ini deh, mikir long range dulu.
Long ring itu nanti hadiah bonus kalau teman-teman sudah mahir menerbangin drone FPV ya. Karena penerbangan drone FPV itu cukup butuh waktu yang agak lama. Belum nanti ada crash, jatuh, yang paling parah hilang ya. Jadi kalau kalau aturan-aturan yang pertama sampai nggak dijalanin benar-benar itu bisa fatal guys. Jadi sebaiknya sangat berhati-hati dan sangat teliti ya. Oke, Reptil V2 ILRS di tengah, Elki 6.2199 itu adalah kekuatan sinyal dari remote ke receiver yang ada di drone ya. Kekuatan sinyal. Oke, keluar rescue not available karena satelit GPS di bawah 8. Oke, kemudian R4400 tadi pertama udah jelasin. Sebelah kiri ya, 10 mW itu adalah TX power. Jadi kita setting auto. Kalau semakin jauh otomatis angka 10 mW itu berubah ya. Bisa 25, bisa 50 karena saya ini di sini setting auto. Jadi TX power bakal menyesuaikan otomatis membutuhkan power berapa miliwatt untuk ini ya. Penerbangan drone ini. Jadi 10 mW dengan LK600 itu beda ya. LK600 adalah kekuatan sinyal. 10 mW adalah power dari remote. Karena si Zuru ILRS ini kan sudah internal ya, internal ILRS. Jadi dengan disetting auto si modul bakal menyesuaikan butuh berapa miliwatt untuk powernya. Oke, 15,4 volt itu total 4 sel. Oke, sebaiknya nanti landing perpatuan salah satu ya. Mau di 14,8 volt untuk 4S nya atau di 1S. 1S kan 3,8 tuh. Jadi nanti kalau mau landing di patokan salah satu. Kalau di satu selnya 3,6. Kalau di 4S nya 14,8. Oke, remote-nya ngingetin. Nah, timer 1 elapsed karena sudah 5 menit. Jadi di remote tanggal setting 5 menit ya untuk timernya. Air adalah mode terbang, pertama selalu terbang di mode air ya. Kalau di angle pertama jadi aneh terbangnya guys. Kalau buat pemula sama Om Manung nanti coba di angle dulu ya. Karena di air itu enggak semudah di angle. Jadi air atau acro itu betul-betul full manual. Kalau mau nyoba terbangin drone, nyoba mode air atau acro bisa di simulator. Drone-nya aman, nggak bakal nggak bakal nyungsep atau rusak ya atau crash. Oke, kemudian di bawah air adalah C, temperatur 42 derajat. Jadi VTX itu ada pas di atas FC ya untuk reptil ini. Jadi si FC itu punya sensor temperatur yang membaca suhu di sekitarnya. Oke, kalau 40 sekian masih standar, jadi nggak terlalu panas. Kemudian fly minutes di pojok kanan bawah itu adalah sudah terbang berapa menit nih. Oke, gampang banget. Nah, yang paling repot nih paling atas nih, ada longitude kiri ya, 11151, terus yang kanan latitude 7.6441 itu adalah titik koordinat. Kalau drone ini jatuh kita bisa track, masukkan angka longitude dan latitude di GPS Maps. Oke. Kemudian 78 km per jam itu adalah speed drone ini terbang. Pelan banget guys. 6, 7, 10 aja nggak nyampe ya. Oke, kemudian 14 itu adalah satelit GPS. Ya, jadi kalau areanya bagus, GPS-nya bisa dapat ya mungkin 14 lebih dikit ya. Tapi minimal harus 8 sih. Oke, kemudian 42 meter itu adalah home distance, jarak dari tadi kita tempat take off ya. Nah, 44, 43 karena ini protokol kembalikan drone-nya ke home point. Kemudian ada altitude 6.0 ya meter. Jadi altitude-nya masih ngaco, nanti Om Manung bisa kalibrasi di accelerometer ya. Biasanya kalau agak jauh nih baru jalan semua nih, maksudnya baru real, baru nyata ya. Oke, udah terbang 7 menit, buset. Ini terbang santuy banget sih, jadi protokol cuma putar-putar aja ya, ngetes. Jadi protokol sudah nggak ngetes, bisa berapa jauh, terus GPS untuk RTH gimana. Jadi nanti protokol sebelum protokol kirim itu protokol tes waktu arming, terus protokol GPS rescue. Kalau motornya mati berarti GPS-nya sudah berfungsi dengan baik. Dan di video ini pun juga kelihatan ya kalau GPS-nya jalan. Yang pasti ada arah panah itu harus kembali ke arah pilot. Wih, oke, Reptil V2 ILRS bening guys.
Ini gagelnya pakai EV 800 DM loh. Gagel biasa sih. Gagel pemula yang di harga 1 jutaan, enggak 1 jutaan lah. 1,6 ya. Harga terbaru 1,6, belum micro SD, total 1,7 lah sama micro SD asli ya. Oke. Nah, ini adalah terbang sinematik di mode air mode. Om dibuat freestyle bisa, tapi kalau fokus mau sinematik ya sinematik aja. Sayang guys kalau dibuat freestyle ya. Apalagi masih belajar freestyle, wah, itu nanti korbannya si drone-nya ini sendiri ya. Kalau ductile pecah, beli ductile lagi. Kalau kamera rusak, beli kamera lagi. Jadi ya kita menerbangkan drone sesuai dengan keperluannya apa dulu nih. Oke, Reptil V2 ILRS sudah oke ya, punya Om Anung di Jogja. Dan buat teman-teman yang pengen order ke pilot nakal bisa japri di WA ya. Oh, turbulensi guys. Om, ini masuk-masuk dalam rumah bisa nggak Om? Bisa. Oke, ini ke belakang pilot nakal ya. Jadi pilot nakal terbang di. Oke, ada link quality guys. Jadi itu ada peringatan, ada penurunan sinyal di LQ ya. Jadi sebaiknya jangan menerbangkan drone di belakang pilot. Oke, yang pilot nakal tadi bilang patokannya pakai 14 volt minimal atau di 3,6. Oke, 3,6, kita akan setting low battery di 3,6 dan speknya landing. Kenapa? Supaya baterainya awet. Oke, kita akan landing di meja. Wih, mantap guys. Oke, buat selesai record pencetan ini ya. Enggak sih, pencet sekali aja Om. Tek. Nah. Tuh, tadi gambar kunci merah ya. Jadi hasil rekamannya sudah tersimpan di micro SD. Oke Om Anung, udah beres nih. Dan save lah ya buat Om Anung. Nanti kalau mau buat action cam bisa. Jadi apapun action camnya enggak masalah, bisa semua. Oke aman guys. Selesai konten belum hujan ternyata. Mendung banget soalnya. Oke, ini pertama kembalikan tutupnya. Ya, tutupnya karet nih. Oke, cek motor. Aman. Aman. Jadi kalau pertama masih bisa pegang, dia nggak panas. Ya anget suam-suam kuku sih masih standar ya. Kalau teman-teman pegang sebentar terus nggak kuat, oh itu bahaya, jangan diterusin. Oke, selesai terbang, jangan lupa dicabut baterainya. Oke, mantul. Om Anung. Oh, remote-nya bilang guys, telemetri loss. Nah, oke, semoga cukup jelas video dari pilot nakal. Jadi buat teman-teman, pilot nakal belum punya sih konten ini sebetulnya. Tapi sebelum-sebelumnya ada yang mirip-mirip. Cuman untuk gearnya Radio Master Suruh ILRS dengan EV 800 DM baru di video ini. Oke, ini minus 4 menit 42. Untuk reset timer, pencetan scroll ini. Nah, itu ada reset di enter. Enternya scrollnya dipencet sekali ya. Terus reset flight di enter. Nah, kembali ke 5 menit. Oke, nanti jangan lupa ya teman-teman dan Om Anung kalau mau nerbangin ILRS antenanya dikeluarin. Kalau nggak dikeluarin Om ya nggak apa-apa sih, cuman ya menurut protokol lebih maksimal dengan antena ini dikeluarin. Oke, karena si suruh ILRS ini internalnya ILRS. Oke, matiin. Oke, buat yang suka video ini jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih Om Anung atas kepercayaan dan orderannya. Ditunggu paketnya sampai di Yogyakarta. Nah, ini belum dimatiin guys. Caranya pencetan 1, 2, 3, 4, 5. Lepas. Udah gelap. Oke, segitu dulu. Pantangkan pamit. Thank you, safe flight, and ciao.